Janji Allah itu lebih nyata. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, Allah akan membalas banyak kebaikan. Wirai perasaan itu lebih didahulukan dari wirai halal haram. Menjaga perasaan itu lebih didahulukan daripada ini halal atau haram. Saiki ora lagi santri, ngerti halal haram sithik. Dolan ning ngene koncone. Disugoi kangkung. Ini kangkung dari mana? Beli, Mas. Belinya di mana? Yo bakul rengkek iki ngenditan apa ora? Soalnya ono bakul rengkek ngentitan cukup kangkung pitung ngakune 5 ngono. Enggak, ini bakul rengkeknya Solikah bagus. Lah dia kolak sama siapa? Ini loh. Serak sido mangan kangkung ya wis. Kok disugoi ning ngene Cak Win, disugoi Wak Pitik. Ini yang menyembelih siapa? Cak Win. Secara syariat apa tidak? Wah. Lah ya, itu namanya tidak wirai perasaan. Ya Allah, sungguh aku tidak ingin berbisnis denganmu tentang sedekah. 20.000 kok dijoli 2 juta, nangis. Podo-podo nangis, gawa metune dijolke. Enake wong sing susah maneh. Ora kok tenan, mandi tenan. Gelem sedekah, yakin sugih-sugih kowe. Aku wis mbuktekno iku piye maksude? Sedekah, infak, zakat itu karakter, bukan strategi. Mulane pangapunten. Wong apik iku ning ndi insyaallah ketemu wong apik. Karena kebaikan itu seperti magnet yang saling berdatangan. Wong elek ning ndi ngon ya ketemu wong elek. Hukum di Indonesia hari ini Masya Allah. Maling pitik lesu nek ngajar gak karu-karuan, koruptor merajalela. Karena apa? Hilang naluri kebaikan. Makanya Al-Quran mengajarkan kepada kita lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, janjinya Allah pasti akan diberikan banyak kebaikan, baik di dunia atau akhir. Surat An-Nahl ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa la darul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. Ketika orang-orang yang bertakwa kepada Allah ditanyakan kepada mereka, madza anzala rabbukum, apa yang diturunkan Tuhanmu kepada kalian? Qalu khaira. Mereka menjawab, Allah menurunkan kebaikan. Al-Quran yang penuh dengan kebaikan. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, baginya kebaikan, baik di dunia dan akhirat. Waladarul akhirati khair. Dan kebahagiaan akhirat itu lebih baik. Walani'ma darul muttaqin, dan sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa adalah surga. Kemarin kita sudah membahas tentang orang-orang kafir ketika mereka dicabut nyawanya. Orang-orang yang zalim atau orang-orang kafir ketika nyawanya dicabut, sebisa mungkin nyawa ini ingin tidak keluar. Sehingga orang-orang kafir merasakan sakit betul ketika roh ini akan diambil. Berbeda dengan orang-orang yang bertakwa. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Orang-orang yang bertakwa itu mengimani, meyakini bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai bentuk kebaikan. Ketika mereka ditanya apa yang diturunkan
Allah kepada kalian, yaitu Al-Quran, mereka menjawab qalu khaira. Qalu khaira. Orang-orang yang bertakwa menjawab, Al-Quran itu penuh dengan kebaikan. Bagaimana tidak penuh dengan kebaikan? Al-Quran itu ketika dibaca akan mendapatkan pahala, dirasakan di dalam hati akan menjadikan ketenangan, dibahas secara ilmu, Al-Quran ini akan menjadi tuntunan hidup. Jadi Al-Quran itu penuh dengan apa? Ketenangan. Qalu khaira. Bagaimana bagi orang-orang yang tidak paham tentang Al-Quran? Alhamdulillah kita belajar 1 ayat, 2 ayat, belajar memahami isi ayat-ayat Al-Quran. Sidik-sidik. Ada seorang cucu bertanya kepada kakeknya, kakek, setiap hari kakek membaca Al-Quran. Pagi, sore, malam, saya lihat kakek selalu membaca Al-Quran. Apakah kakek tahu artinya? Dijawab, tidak nak, kakek tidak tahu artinya. Untuk apa kita membaca sesuatu yang kita tidak mengetahuinya? Wong moco kok gak ngerti artinya. Untuk apa kita membaca sesuatu hal yang kita tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya? Kakeknya mengatakan, nak, ini ada keranjang. Cara zaman biyen niku sing dienggo mikul mbako niku jenenge napa? Keranjang. Keranjang. Cobalah ambil air dengan keranjang ini. Untuk apa kakek? Cobalah. Diambil air dengan keranjang, dibawa, nggak ada manfaat, dibawa lagi nggak dapat air, dibawa lagi nggak dapat air. Kemudian kakeknya bertanya, sudah nak? Sudah kek, apa yang kamu dapat pelajaran? Ya tidak dapat manfaat apa-apa. Wong air ini tidak bisa ditampung oleh keranjang ini. Apa jawab kakeknya? Nak, tadi keranjang itu kotor. Setelah engkau ambil air dengan ini, keranjang ini sekarang menjadi bersih. Hati yang kotor membaca Al-Quran walaupun tidak tahu artinya, maka hati itu akan menjadi bersih. Pribadi kita, karakter kita, kelakuan kita, mungkin kita punya kelakuan yang buruk, karakter yang buruk. Tapi kalau kita istiqomah membaca Al-Quran, maka dengan sendirinya keberadaan kita akan berubah, walaupun kita tidak tahu arti daripada Al-Quran itu sendiri. Apalagi ngerti artinya. Allahumma amin. Nek Mas Taib, alhamdulillah aku sejak ngaji tafsir titik-titik ngerti artinya. Contohnya apa? Jannatun itu swarga. Afala taqilun apa? Oh, ngerti sidik-sidik. Ngertine afala taqilun, afala tadzakkarun, jannatun iku swarga. Terus apa nih, Mas? Mana wasalwa? Panganan sing dipikir. Wes, bagi orang-orang yang bertakwa, Al-Quran itu membawa dampak kebaikan. Maka ketika hati kita resah, bacalah Al-Quran. Walaupun kita tidak tahu artinya Al-Quran, hati akan menjadi bersih, perilaku akan menjadi bersih. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, maka Allah akan memberikan kebaikan untuknya. Kalau kita belajar nahwu shorof, hasanatun itu isim nakiroh. Isim nakiroh itu artinya satu kata yang bermakna luas. Hasanatun itu tidak sekedar satu kebaikan, tapi banyak kebaikan yang luas, yang tidak ada batasannya. Bisa jadi Allah membalas kebaikan kita di dunia, bisa jadi Allah membahas kebaikan kita di akhirat. Orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang terus akan berusaha berbuat baik. Berbuat baik. Dalam keadaan apapun, dia akan berbuat baik. Ada satu kisah. Orang yang berusaha untuk berbuat baik. Misal terjadi bencana. Di sebuah desa yang bencana itu mengakibatkan orang-orang penduduk desa itu diungsikan. Seluruhnya diungsikan. Di satu penampungan itu tertinggal hanya sampean,
nenek tua yang sakit, dokter yang pernah menolong sampeyan, satu lagi seorang kekasih yang Anda cintai, yang Anda belum pernah mengutarakannya. Sedangkan sampeyan di situ tertinggal punya motor. Jadi semua sudah mengungsi. Bencana banjir sudah meluap, tinggal tersisa 4 orang. Sampeyan yang punya sepeda motor, kemudian ada seorang nenek tua yang sedang sakit, yang kedua ada dokter yang pernah menolong hidup sampeyan. Sampeyan pernah terkena penyakit yang harus dioperasi dan dokter ini menyelamatkan Anda. Yang ketiga ada seorang kekasih yang sampeyan tidak berani mengutarakannya. Cara sampeyan sing numpak motor, iki sing mbok tulungi dhisik dhewe sapa? Ingin menolong orang tua nenek yang sakit, lah yoki ditulungi, pelalah ditulungi kok yo mati. Menolong dokter, kok terus kekasihmu piye? Wong kowe sing mbok gondo pengin mbok nikah kuwi, urung pernah wani kondo. Cara kira-kira sing mbok tulungi sapa? 3 orang, 1 nenek tua yang sedang sakit, 2 dokter yang pernah menolong hidup Anda, yang ketiga seorang kekasih yang Anda cintai, yang Anda ingin menikah dengannya dan Anda belum pernah mengutarakannya. Kira-kira sing mbok tulungi dhisik dhewe sapa? Dokter mbok goncekno, terus awakmu nelongso wong bojomu mati. Ya. Durung karuan gelem. Justru menjadi hero saat-saat sulit itu akan diingat sepanjang hidup. Maka apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang seperti itu? Maka motor ini kita serahkan kepada dokter. Dok, tolong selamatkan nenek ini biar aku bersama kekasihku ini untuk menunggu pertolongan selanjutnya. Artinya apa? Orang yang cenderung ingin memiliki, menggenggam, tidak ingin kehilangan, tidak ingin melepas, itu kehidupannya akan sulit bahagia. Sampean mikir sampean sing duwe motor, sing pengen selamat kaya-kaya sampean. Ini yang menyebabkan kita itu sulit untuk berbuat baik. Karena apa? Ingin menggenggam, tidak ingin melepas. Coba, motor ini lepas. Dok, Anda dibutuhkan banyak orang di pengungsian. Selamatkan nenek tua. Lah bagaimana dengan kamu? Saya akan menemani mbak ini menunggu pertolongan selanjutnya. Kebahagiaan datang karena kita berani melepas. Banyak orang menanggung derita seumur hidup. Dua anak cilik, punya suami senengane ngampleng, tanggung jawab ora gelem, nafkah zahir ora gelem, senengane njaluk nafkah batin tok. Mulai meteng tinggal lunga neh. Mulai meteng tinggal lunga neh. Karena takut kehilangan, akhirnya apa? Menderita. Coba Islam sudah memberi tatanan. Ya sudah, nek ana wong lanang moro tangan gak tanggung jawab, sudah cari yang lain. Lepas, hidupmu akan bahagia. Orang yang sulit melepas. Nah, kenapa orang ini berani melepaskan kunci sepeda motor kepada dokter, menyelamatkan orang tua? Janjinya Allah sudah jelas. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang yang berbuat baik itu dijamin oleh Allah diberi kebaikan yang lain. Kalau kita menyelamatkan dokter ini, menyelamatkan nenek tua ini, otomatis Allah akan mendatangkan pertolongan untuk kita. Ditolong pas wayah sempit-sempite. Coba kita hero tidak kira-kira. Bocah sing nolak kowe bolak-balik lak bos slametno iku. Wah. Ternyata sing hebat itu sampeyan, Mas. Iya. Kawit biyen Dik lagi roh sampeyan. Jadi kadang kita sulit mengambil keputusan itu karena apa? Kita sulit melepaskan apa yang merasa menjadi milik kita. Maka keputusan yang sulit itu karena kadang kita tidak mau lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Islam mengajarkan kepada kita, Allah telah berfirman, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini,
maka Allah akan membalasnya banyak kebaikan, baik di dunia atau akhirat. Jadi kalau kita melihat kebaikan, kita tidak melihat untung rugi, satu. Atau kita melihat kebaikan, kita tidak melihat untung rugi. Dua, tidak melihat menang kalah. Contoh, Mas Taib punya mobil Katana. Tahu-tahu neng lampu merah ngerem dadak. Ono sepeda motor nabrak neng guri barak, kempot mobil gurine. Kalau kita melihat untung rugi, tek, ini berapa juta? Ini mobil Katana ini mahal ini. Wis aja lokno wesi tok aja. Kempot ini 3 juta besi ini. Kira-kira kalau untung rugi pasti marah. Kalau menang kalah, bener ora, bener salah, mesti marah. Tapi kalau kebaikan, lah yo aku numpak Katana, lah opo to nyeneni wong melarat-melarat, ngesakne, mbok kon tambel lho ngesakne. Iso to ora kok keren iku. Sing penting ki dilakoni kok iso to ora. Mungkin kita akan banyak dilihat bodoh oleh orang lain. Lah ayo ngono njaluk tambel, njaluk tambel. Mane-mane njaluk tambel wong kok bento. Kita boleh dibilang bodoh untuk orang lain. Tapi janji Allah itu lebih nyata. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, Allah akan membalas banyak kebaikan. Lakoni, yakin. Dulu itu ada seorang kaya raya. Ini cerita nyata. Namanya Haji Mahmud. Haji Mahmud. Dia sakit dan sering masuk rumah sakit. Orang ini kaya raya. Karena kaya raya dan sakit, orang-orang miskin itu jarang yang mau nilai. Tetangga-tetangganya pun segan. Besugeh kok. Paling di rumah perawat dan lain sebagainya. Kemudian ada satu tetangga. Yang tetangganya ini, Masya Allah, sangat luar biasa. Namanya Murlan. Murlan ini orang miskin. Dia bekerja satu hari hanya dapat 20.000. Tapi dia baik sama tetangga. Mendengar Pak Haji Mahmud ini dirawat di rumah sakit, dia bergegas. Mengambil uang gajinya satu hari, dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian dia datang ke rumah sakit. Menjenguk, bagaimana kabar Pak Mahmud? Alhamdulillah Mas Murlan ini semakin membaik. Kami doakan, semoga Pak Haji Mahmud senantiasa semakin sehat. Ya Mas Murlan, matur nuwun. Lah sebelum pulang, uang 20.000 bagi Haji Mahmud itu receh dan remeh. Satu hari penghasilan Haji Mahmud itu 2 juta. Penghasilan Mas Ruslan hanya 20.000 satu hari. Tapi karena dengan ketulusan hati dan rasa ikhlas ingin memberi, karena kita tidak tahu membahagiakan orang lain itu dengan apa. Akhirnya Pak Haji Mahmud, saya mau pulang dulu, tolong jangan tolak pemberian saya. Jangan lihat sedikitnya pemberian, tapi ini dihasilkan dari keringat saya, dari jerih parah saya. Tolong, semoga ini menjadi obat untuk Pak Mahmud. Diterima 20.000 ini. Murlane mulai pulang, Haji Mahmud nangis, Pak. Ya Allah, wong sugih dikai duit 20. Tapi dalam tangisan Haji Mahmud ini mengatakan, mungkin dengan keikhlasan Mas Murlan ini, aku menjadi sembuh. Mungkin dengan doa ini. Tadi dia nggak berani mengembalikan. Wong melarat niku repot. Wong melarat niku kayak 20.000 ditolak kadang. Lah yo, kok ditolak kadang teng ati mboten kepenak. Kula niku nate pun sarapan lawuh iwak welut sambel. Wong wareg sampean perkara senengan kula iwak sambel goreng welut seneng. Entek ping pindho. Dolan ning ngene koncoku wong ora duwe. Digorengno sego jagung, digoreng sego jagung. Nyel sego jagung, yo asin wong akeh uyahe. Ini seandainya tidak saya makan, enggak enak. Pak Toha ora gelem mangan ning ngene wong melarat. Akhirnya masuk warek-warek lah. Mungkin musrifku dosa mungkin, tapi nek ngayem no atine wong melarat disepuro karo pangeran. Tak wareki, Pak.
Sampai tak wareki. Wong seneng Masya Allah, enak Pak, enak wis. Itulah, itu namanya wirai perasaan, itu lebih didahulukan dari wirai halal haram. Menjaga perasaan itu lebih didahulukan daripada ini halal atau haram. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertamu kepada satu kampung, yang kampung itu terkenal banyak malingnya. Rasulullah bertamu di situ, dijamu makan. Sahabat yang lain itu timak-timik, nggak berani makan. Jangan-jangan ini hasil curian. Tapi Rasulullah makan dengan lahap. Ketika Rasulullah pulang, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kampung itu penuh garong, penuh maling. Kenapa panjenengan dahar? Jangan-jangan itu hasil rampokan, itu hasil maling, korupsi. Kanjeng Nabi dawuh, aku berhusnuzon bahwa mereka itu tahu aku itu Nabi. Mereka tahu bahwa aku ini orang baik. Mereka tahu bahwa hasil itu tidak mungkin diberikan kepadaku. Makanya itu yang disebut wirai perasaan. Ketika ditanyakan betul kepada tuan rumah, tadi ada Rasulullah, ya, engkau jamu dengan apa? Aku jamu dengan hasil panenku sendiri yang aku makan sehari-hari. Tidak aku campur sedikit pun dengan keharaman. Husnuzon. Saiki ora lagi santri, ngerti halal haram sithik. Dolan ngene koncone. Disugoi kangkung. Ini kangkung dari mana? Beli Mas. Belinya di mana? Yo bakul rengkek iki ngentitan apa ora? Soalnya ono bakul rengkek ngentitan cukup kangkung 7 ngakune 5 ngono. Enggak, ini bakul rengkeknya Solikah bagus. Lah dia kolak sama siapa? Ini loh. Serak sido mangan kangkung ya wis. Kok disugoi ning ngene Cak Win, disugoi wak pitik. Ini yang menyembelih siapa? Cak Win. Secara syariat apa tidak? Wah. Lah ayo, itu namanya tidak wirai perasaan. Akhirnya Pak Mahmud 3 hari setelah ditili Mas Murlan ini sembuh. Setelah sembuh, satu yang diingat. Banyak orang berkunjung, tapi yang diingat satu. 20.000 uangnya Mas Murlan. Dia mengatakan, Haji Mahmud ini saya 1 hari 2 juta. Ini 20.000, ini 1 harinya kerjanya Mas Murlan. Maka dia berkunjung, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah Pak Haji Mahmud kok empun mantuk. Mas Murlan barokah donganing jenengan kula sakniki empun mantuk. Ya Allah pun sehat estu to Pak Haji, sampun. Terus akhirnya Pak Murlan iki ajenge napa? Cerita ngalor ngidul. Pak Murlan kula tak nyuwun pamit. Tolong jangan lihat seberapa, tapi lihat siapa yang memberi. Ini sebagai bentuk sayang saya terhadap Mas Murlan, tolong diterima. Mulai diamplopi, dibuka isine 2 juta. Ki cara kowe dadi Murlan guya-guyu. Apa seneng? Seneng campur guyu. Oh ternyata bener, sodakoh itu 10 kali lipat. Bukan. Mas Murlan nangis Pak. Nangis gak berani mengembalikan. Nangis sama Allah. Ya Allah, aku ketika memberi 20.000 kepada Haji Mahmud, itu hanya untuk mencari ridhomu. Tapi kenapa engkau kembalikan dengan 10 kali lipat? Ya Allah, engkau tahu aku bersedekah bukan ingin berbisnis dengan sedekahku. Sedekah 20 ben oleh 2 juta. Bukan ya Allah, aku murni. Masa kok balik noneng dunya ngoten. Akhirnya nggak terima ini. Ya Pak Murlan ini nggak terima dia. Masa kok sedekah 20 dibalik 2 juta. Nggak terima dia. Takut bagian di surganya di akhirnya kalong. Akhirnya dia kembali ke rumah sakit. Kelinga golek wong sumpek-sumpek. Ono wong sumpek ora. Goleki ono wong, Mas kok sumpek. Bojo kula ajeng nglairke, Pak. Lah terus operasi sesar. Lah terus mboten gada duwe. Niki pun patus ngalor itu. Alhamdulillah niki ono duwe 2 juta. Lah saking sinten? Saking tiyang hamba Allah ingkang boten purun disebut namanya. Bahasa ngeten niki paham? Cara kowe sing dadi Murlan apa ya ngono? Walah. Kene yo. Pak Eko itu pernah di Ponorogo itu sama Kang Zen. Diembatin ngene.
Pak Eko jere Kang Jen. WA Iwan kon nyangking pentol. Pak Eko, tak batin wae rasa tak WA. Jebule teko Ponorogo iku nggo pentol papat gede-gede. Jere ngene. Latihan dadi wali ngene iki ya. Lagi batin tok kok kabul. Tapi anake batin sing kabul muk bangsa panganan tok. Liyane kok ora kabul-kabul batine. Nek bangsa panganan kabul. Kula teringat cerita Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Sayyid Muhammad itu beliau pernah sekedar terlintas dan berpikir. Misal terlintas dan berpikir mobil, ada orang ngasih mobil seketika. Nangis Sayyid Muhammad. Dia berpikir tentang makanan, selintas saja orang datang membawa makanan persis sama dengan apa yang difikirkan. Niku lho, nangis. Ya Allah, hajat-hajat kula terlintas engkau cukupi, tapi kok dunyo. Mbok yo hajat-hajat kula sing bangsa akhirat. Makanya perkataane kaji apa Mas Murlan tadi apa? Ya Allah, sungguh aku tidak ingin berbisnis denganmu tentang sedekahku. 20.000 kok dijoli 2 juta, nangis. Podo-podo nangis, gawa metu neh dijolke. Enake wong sing susah maneh. Ora kok tenan, mandi tenan. Gelem sedekah, yakin sugih-sugih kowe. Aku wis mbuktekno iku piye maksudnya? Sedekah, infak, zakat itu karakter, bukan strategi. Orang yang beriman, orang yang bertakwa itu pasti punya karakter senang bersedekah. Tapi nek wong apa perhitungan to bawa jenenge blantik akhirat. Iku dijadikan strategi bisnis. Pokoke kowe nek sedekah 50.000 kok dadi 5 juta. Yakin. Wis door prize sing akeh, Tapi aku husnudzon iki wis ora ngarah ning sing strategi. Wis ikhlas kabeh. Ono sing gelang mamas loro. Soalnya ngene, kabeh kok dorpes kok sarung, sorban. Lah sing wedok gak dipikir. Akhirnya Cak Win sing mikir dhisik dhewe, aku gelange. Alhamdulillah. Pun berbuat baik, Allah akan melipat gandakan kebaikan kita. Bagi orang-orang yang berbuat baik, Allah akan melipat gandakan kebaikan kita baik di dunia atau di akhirat. Di akhirat kita dapat, di dunia kebaikan itu akan kita dapat. Mulane pangapunten. Wong apik iku ning ndi insyaallah ketemu wong apik. Karena kebaikan itu seperti magnet yang saling berdatangan. Wong elek ning ndi ya ketemu wong elek. Pangapunten. Ini ada satu kisah nyata di Indonesia. Ada PT besar, itu nanam singkong. Dan PT besar ini punya banyak puluhan hektar, ratusan hektar di daerah itu. Ada sawit, ada apa, kebetulan di situ ada singkong 1-2. Ada tetangga PT itu nenek yang lapar. Kemudian nenek ini mencabut singkongnya, ketahuan satpamnya, tertangkap. Sehingga nenek ini dianggap sebagai seorang pencuri. Kemudian sampailah di persidangan. Secara undang-undang, orang yang mencuri secara sengaja, itu penjara paling sedikit, penjara 2,5 tahun setengah. 2 tahun setengah. Seandainya denda 3 juta rupiah. Karena yang dicuri hanya singkong. Maka ketika Anda menjadi seorang hakim, di sini ada jaksa penuntut umum perwakilan dari PT. Di sini ada seorang nenek yang lapar yang mencuri singkong. Ketika jaksa penuntut umum ini menuntut bahwa karena nenek telah mencuri singkong perusahaan, maka kami menuntut nenek mengganti rugi 3 juta rupiah atau dipenjara 2 tahun setengah. Kalau Anda sebagai hakim melepaskan dia melanggar undang-undang, tidak dipenjara juga melanggar undang-undang. Tapi di penjara ini tidak sebanding. Apalagi hakim bertanya, "Nek, kenapa nenek mencuri?" Pak Hakim yang terhormat, di rumah sudah tidak ada beras. Di rumah sudah tidak ada yang dimakan. Sedangkan cucuku 2 lapar dari kemarin.
ketika cucuku merengek, "Nek, aku sudah lapar 2 hari," maka hatiku sudah tidak tahan. Maka seketika aku berhasrat untuk mencuri singkong milik perusahaan itu. Ini coro sampan dadi hakime piye? Hakimnya mengatakan, "Nek, kalau kami tidak memenjarakan nenek, kami melanggar undang-undang. Tapi kalau nenek dipenjara, nenek dalam keadaan lapar, sedangkan perusahaan PT ini uangnya sangat banyak." Maka hakim ini mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan uang 1 juta. Yang di sini sebenarnya banyak, yang diambil 1 juta. Mengatakan, "Maka keputusan saya adalah orang yang hadir di sini, semua saya denda 100.000 karena membiarkan tetangga, membiarkan orang yang kenal dengan Anda jatuh dalam keadaan lapar sehingga dia terpaksa mencuri. Yang saya hukum semua yang hadir di sini keluarkan uang 100.000." Dikeluarkan uang 100.000. Dapatlah sekitar 6 juta. Yang 1 juta dari Pak Hakim, yang 2 juta diserahkan kepada perusahaan sebagai tebusannya. Kemudian yang sisanya lagi sekitar 6 juta dikembalikan kembali nenek ini. Bawalah pulang, Nek. Itulah kebaikan. Hukum di Indonesia hari ini, Masya Allah. Maling pitik lesu nek ngajar gak karu-karuan, koruptor merajalela. Karena apa? Hilang naluri kebaikan. Makanya Al-Quran mengajarkan kepada kita, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, janjinya Allah pasti akan diberikan banyak kebaikan, baik di dunia atau akhir. Tapi ngeten niku yo ora gampang. Dadi wong apik niku yo ora gampang. Wong niki sene ngujuk-ngujuki. Kowe lo mergawe jujur-jujur nemen, ajur kowe. Wis to bodoni sithik-sithik lho ora apa-apa. Nggih, sampean sering diogrok-grok ngoten nggih. Wis to dadi wong apik nemen-nemen, saiki iku dimbek-mbek wong. Karena hitungan kita itu kalah menang. Hitungan kita itu untung rugi. Kebaikan tidak melihat kalah menang. Kebaikan tidak melihat untung rugi. Kebaikan itu melihat hakikat kebaikan itu akan kembali kebaikannya kepada kita. Yakin. Kowe nek mikir dulurmu elek. Apa dulur ngono diapiki? Yo katok enteni dulurmu apik. Yo ngarah kowe ora ngarah iso nglakoni apik. Berbuat baiklah kepada siapapun. Akhirnya waladarul akhirati khair. Rumah surga akhirat itu adalah rumah yang terbaik. Wala ni'madarul muttaqin. Sebaik-baik rumah adalah surga bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga pangapunten, orang-orang yang bertakwa ini kebaikan itu sudah menjadi tabiat. Tabiat niku napa? Karakter. Kok mari-mari dewe. Di dunia ini nggak ada yang sempurna. Kulo niku ngerti nek diarek orene ben gak ubuk-ubuk. Cuma wayah dipasang rene gak ono angin, dadi yo meruntus, Pak. Iki padha karo diopen lah. Tidak ada di dunia ini yang sempurna. Aku yo ngerti karepe bocah-bocah, winginane ra ubuk-ubuk angin gede. Diandhok rene ben ora kena angin. Ora ngerti nek ning kene iki tepak open yo. Iya. Memang itulah dunia, tidak ada yang sempurna. Iya. Anggitmu terus salon apik terus yo ora. Yo kadang-kadang ngik ngene iki yo maklum. Nggih, tidak ada kebaikan yang sempurna. Bojo-bojo duwe bojo kadang-kadang pure, kadang-kadang serengen, yo nikmati. Dunia itu enggak ada yang sempurna. Nek bojomu gak tau pure berarti widodari. Bahaya. Rabi widodari ku bahaya. Yo kadang-kadang kok kaya roh. Nek rabi widodari berarti ora mana. Nek mana berarti wong. Ya ono wong ra mana lho, Mas. Nggih ya ono. Ya alhamdulillah Dik, sampean kok kaya widodari.
Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Sebaik-baik tempat kembali bagi orang yang bertakwa adalah surga. Sehingga kebaikan bagi orang yang bertakwa ini akan menjadi tabiat, menjadi karakter. Orang yang bertakwa dimanapun dia akan berbuat baik, dimanapun dia akan berbuat baik. Dalam keadaan apapun dia akan berbuat baik. Pangapunten. Orang yang celutak bahasa Indonesia ini apa? Ragus. Orang yang istilahnya ini kerja gampang khianat, berarti tabiatnya tidak baik. Jujur itu tabiat yang baik. Arsitek dengan pemborong, itu kira-kira arsitek dengan pemborong, itu kira-kira. Pangapunten. Cara cepet sugih arsitek karo pemborong. Arsitek gajinya lebih mahal, apalagi arsitek sambil borong. Kira-kira tambah sugih apa ora? Sugih. Tapi ini aneh. Ada seorang arsitek yang teman-temannya pemborong, mobilnya sudah mewah, rumahnya sudah megah, uangnya sudah kaya. Tapi ada arsitek yang terkenal ini juga memborong, tapi semakin terpuruk, semakin terpuruk, semakin terpuruk. Apa yang terjadi? Karena memang tabiatnya, dia pinter gambar. Gambarannya mahal. Ketika borong mahal, tetapi rumah yang dibuat oleh dia itu rapuh. Karena menganggap, wah wong tak bodoni wis ora ngerti. Wong tak bodoni ora ngerti. Ngerti-ngerti ini setelah 3 tahun rumah itu menjadi rapuh. Sehingga ini dari mulut ke mulut, jangan sama itu lagi. Karena apa? Buatannya buruk. Saya contohkan ini namanya si Fulan ini tak taruhlah namanya Effendi nuai. Si arsitek ini namanya Effendi. Punya teman namanya Wanto, yang Wanto ini mulai dari buruh, kemudian setelah buruh dia menjadi pemborong, setelah dia menjadi pemborong dia menjadi orang sukses. Gremeng-gremeng karo bojone. Dik, ini ngopo to Mas Wanto? Kita bisa seperti ini itu karena siapa? Pertama kali yang ngajak kerja kita itu Mas Effendi. Dia itu dulu arsitek terkenal. Tapi kenapa hidupnya sekarang terpuruk? Wanto ini orang jujur, tabiatnya baik, komitmennya baik. Dia bangun rumah itu ya ambil laba, tapi jangan sampai mengecewakan konsumen, mengecewakan pelanggan. Sehingga track recordnya terukur, terus naik. Sedangkan Effendi ini wis terkenal nipu, terkenal bodoni dan lain sebagainya. Sehingga dulu aku iso ngene iki dulang Mas Fendi yo Dik yo. Iya. Lah piye Mas? Ayo dikai hadiah. Tak suruh buat rumah, nanti rumah itu kita berikan kepada dia. Tapi tidak dikasih tahu. Ditelepon Mas Fendi di mana? Ini saya sedang di rumah mertua. Lah kenapa? Ya karena keadaan sedang panik finance, kita sudah nggak punya uang. Untuk sekedar belanja sudah susah. Sekarang saya sudah agak menua. Sedangkan arsitek-arsitek muda semakin banyak, sehingga jarang ada order. Oke, tak kasih kerjaan Mas Fendi. Ini ada tanah ukurannya sekian kali sekian. Tolong buatkan gambar. Dan nanti saya kasih DP. DP-nya separuh langsung. Otak Effendi ini sudah plek, karena memang dari awal dia tabiatnya nggak jujur. Ini kesempatan. Wanto ini orang baik. Dia nggak pernah suudzon kepada siapapun. Akhirnya misalnya rumah hanya 250 juta. Digambar dengan sedemikian rupa dengan arsitek. Ini tak kasih harga 1 M. Tak kasih harga 1 M. Ini gini, Mas Wanto, ya, ini gambarnya harganya sekian. Tapi untuk seperti gambar seperti ini itu uangnya 1 M. Ya enggak apa-apa. Nanti tak DP 500 juta. Tolong kerjakan. Dikerjakan dikasih uang 1 M. Ternyata Bapak Ibu, pandasine digawe elek, cagae digawe elek, tapi ditutup rapi-api sehingga mewah. Ketika dilunasi, uang ini untuk nyauri utang, untuk apa, Mas Effendi, ya.
Rumahnya sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Bayangannya Effendi, ya selesai, tapi setahun setengah ambruk rumah. Ini kunci Mas Effendi untuk sampean. Loh, maksudnya rumah yang Anda buat tak kasih hadiah untuk sampean. Nangis Effendi. Ya Allah, omah-omahku tak gawe-gawe dhewe. Orang yang berbuat buruk dimanapun akan mendapatkan keburukan. Tapi orang yang berbuat baik, Mas Wanto mengeluarkan 1 miliar untuk temannya, nggak apa-apa 1 miliar, karena Mas Wanto dijanjikan Allah yang lebih banyak. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Maka jangan pernah bosan untuk selalu menjadi orang baik. Neng dinggon karo bocah cilik sing sayang, karo bojo sing sayang, karo tangga sing apik, karo kanca sing dermawan. Wis pokoke dadi wong apik, uripmu dimulyakno Allah. Neng dinggon wong apik, dimulyakno wong. Pangapunten neng dinggon, kula sering dapat cerita-cerita, dapat kisah-kisah bahwa orang baik itu dimanapun akan ditolong. Sak hari ku tau ilang neng Mekah. Karo wong Arab digletakno neng taksi. Numpak taksi digletakno, iki ndi ora ngerti. Tahu-tahu ada orang yang nasibnya sama dengan dia. Podo tersesat, mau kemana? Cari mikot, tapi nganggo bahasa Inggris dia ngerti sithik-sithik. Ngoten niku terus ternone mikot dibayari pisan. Ngoten niku jere sesuai amal dan perbuatan. Urung mulai wis sombong. Tapi memang seperti itu. Orang baik dimanapun akan dipertemukan dengan orang baik. Maka jangan pernah menyesal menjadi orang baik. Ini baru di dunia. Orang baik, coba ngeten. Ono dulur telu. Sing loro serakah, celutak, sing siji ngalah. Kira-kira sing mulya uripe sing ndi? Ya ketoke sing serakah ki mulya ketoke. Tapi pada akhirnya Allah akan memenangkan wong sing ngalah ki. Mungkin dengan anak cucunya. Mungkin dengan dia sendiri. Wis to. Wong ngalah, wong apik, ora ngarah ana rugine. Ning dinggon ora ana rugine. Gak percaya, dadi wong ngalah, dadi wong apik mulai dina iki akan banyak keajaiban datang. Barokai keapian lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wala darul akhirati khair wala ni'madarul muttaqin. Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anharu lahum fiha ma yasha'un. Surga Aden itu bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa nanti masuk ke surga Aden. Yang surga Aden itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang bertakwa di surga Aden, apa yang mereka inginkan dituruti oleh Allah. Apa yang mereka inginkan dituruti oleh Allah. Sampai kepingin apa? Dituruti Allah. Di surga itu nanti usia orang itu antara 28 sampai 30. Ada yang mengatakan 28 sampai 33 tahun. Perkara rusa-rusane wong ning alam dunya ning swarga itu usia segitu. Di surga nanti tidak ada yang punya jenggot dan tidak ada yang punya kumis. Ada satu hadis meriwayatkan itu bahwa nanti di surga orang itu dengan penuh keindahan wajahnya. Wajah itu berbinar-binar. Ora ono brengos kecempres ora ono. Jenggot kecempres ora ono. Pak Prasuk gak brengos Pak Pra. Jenggote ning kono gak ono. Besok orang itu dengan penuh keindahan usia 28 sampai 33 tahun. Satu orang penduduk surga diberi kekuatan 100 kali lipat kekuatan orang di dunia. Masya Allah. Jaluk apa? Keturutan. Lahum fiha ma yasha'un. Jaluk apa? Keturutan. Jaluk widodari sing piye? Keturutan. Mas Taib, aku pengen roh widodari Bangladesh. Wah, ono wong ireng keriting, wah. Pengen ngerasakno widodari Bangladesh keturutan. Lahum fiha ma yasha'un. Sabar. Nek cara Mas Taib pengen widodari sing model kaya apa? Dia penasaran karo wong Arab. Widodarimu sok ono sing Arab, Mas.
Lagi ngrentek ngene wis dijawi ngono. Irunge mbangir. India gak pingin India. Oh. Mbak Naftak orang wani jawab deh. Kawan, lahum fiha ma yashaun. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Begitulah Allah membalas bagi orang-orang yang bertakwa. Niki ada 10 menit lagi. Yang belum punya kupon, ada yang belum kebagian kupon? Wah, wis kabeh. Oh, Pak Ek. Aku ya urung ya aku. Insya Allah ada 70 lebih door prize-nya. Hampir 100 ya. Wah, oleh kabeh gitu iku kuwi. Oke. Insya Allah ini dari teman-teman untuk teman-teman. Jadi mungkin sampean ngincer, aku nginter sarung sing ngene Pak Yai sing kaya BHS kuwi. Dadak oleh Wadimor sing elek ya wis trimo. Anggapen nanti yang dapat itu jamuan dari Allah. Dinggo dinikmati, anggapan itu pemberian yang terbaik dari sahabat kita. Perjanjiannya sing wis oleh ora oleh dibalekno lho ya. Aku pengen mesin cuci kok oleh mau ora balekno. Enggak boleh nanti peraturannya dibacakan Mas Taib sama Pak Eko. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang bertakwa ketika malaikat akan mencabut nyawanya, malaikat ini senang, bergembira. Yaquluna salamun alaikum, mereka mengatakan keselamatan untuk kalian. Jadi ngeten Bapak Ibu. Wong mukmin, wong takwa, wong muttaqin niku besok kalau akan meninggal. Kemarin sudah kami ceritakan ketika malaikat akan mencabut nyawanya dari mata ini sering melihat ayat-ayatnya Allah, sering melihat kebaikan. Sehingga mata ini tidak mau dijadikan tempat lewatnya ruh. Ketika mau dicabut dari tangan ini ahli sedekah. Ketika dicabut lewat kaki ini senang menuju masjid untuk sholat jamaah, untuk ngaji, taklim, dan lain sebagainya. Sehingga malaikat pencabut nyawa ini matur sama Allah bagaimana agar ruhnya. Apa kata Allah? Wahai malaikat, tuliskan Asmaul A'zam di telapak tanganmu. Kemudian perlihatkan di matanya. Maka ruh orang mukmin ini, ruh orang muttaqin ini ketika melihat Asmaul A'zam diperlihatkan oleh Allah surganya. Sehingga roh sing metu seneng, malaikat sing jabut seneng. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum, keselamatan untuk kalian wahai penduduk surga. Jadi Masya Allah, wong ape mati, wong mukmin niku seneng, wong ape mati niku seneng. Karena apa? Tahu tempatnya di surga. Diduduhno panggonane ning swarga sehingga roh niki cepet-cepet pengin metu. Makanya kadang wayah ngaji ngelentu mati perkara wis gak kuat ngempet yang metu gage. Gampang. Turu moro-moro nglentuk mati. Maca Quran moro-moro mati. Itu kematian-kematian yang kita sangat rindukan. Yaitu kematian ketika kita taat kepada Allah. Semoga Allah mentakdirkan kita mati dalam keadaan taat. Allahumma mati waktu ngaji, mati waktu sholat, mati waktu tahajud, waktu setelah wudhu, waktu ngajar, waktu-waktu terbaik. Itulah kematian yang kita rindukan. Bismillahirrahmanirrahim. Lah bagaimana dengan teman kita yang kecelakaan, kiai kita yang kecelakaan, jasadnya kita husnuzon. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman itu akan mengalami kematian yang sangat nikmat seperti nikmatnya kematiannya
Masyitoh ketika sama Fir'aun mau dilemparkan ke bejana yang penuh dengan air panas, Masyitoh tetap tersenyum, baunya harum. Karena apa? Ruh sudah dicabut oleh Allah sebelum jasadnya masuk ke dalam bejana itu. Kita orang-orang muttaqin, orang-orang mukmin, yang malaikat akan mencabut ruh kita mungkin saat kecelakaan, sebelum merasakan sakitnya Allah sudah mengambil nyawanya sehingga tidak merasakan sakit. Itulah kematiannya orang-orang muttaqin, kematiannya orang-orang mukmin yang sebelum dia dicabut nyawanya sudah diperlihatkan surganya. Allahumma amin. Niki selanjutnya, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang mukmin, orang-orang muttaqin, masuklah surga dengan apa yang telah kalian perbuat dari kebaikan-kebaikan di dunia. Ini jangan sampai menjadi ikhtilaf. Karena ada satu hadis, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalih. Kalian tidak masuk surga sebab amal kalian. Qalu wala anta ya Rasulullah. Mereka menjawab para sahabat, dan tidak juga engkau ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Tidak juga aku, kecuali Allah meratakan fadl dan rahmatnya untukku. Jadi wong mlebu swarga ora sebab amale, tapi sebab rahmat kasih sayangnya Gusti Allah, fadhole Gusti. Tapi sebagai bentuk fadl, Allah mentakdirkan kita ngaji, itu fadilnya Allah. Allah mentakdirkan kita ibadah, itu fadlnya Allah. Allah mentakdirkan kita bersedekah, itu fadlnya Allah. Ojo hadis ki mbok maknani ngene, wong swarga neraka iku karek Allah, rahmati Allah. Kowe ngaji ae nek ora dikek rahmat Allah tetep neraka. Wani kaya aku lho murang marung aman wis. Kok ngono iku maksudmu piye? Wong iso ngaji ku berarti tandane oleh rahmate Allah. Wong iso sedekah, iso salat, iso poso, iku tandane iya oleh rahmate Allah. Lah iku hadis ini dijamakkan dengan ayatnya. Buktine ayate piye? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian surga dengan apa yang kalian perbuat di dunia ini. Perbuat apa? Dari semua kebaikan-kebaikan kita. Hal yang zuruna illa wallahu a'lam bisawab. Ini ngaji ini khusus 1 jam mawon. Ngaji sak jam kok koyo gak kroso yo. Nggih. Niki selanjutnya mangke mboten enten rotib. Keranten ini kenang-kenangan. Sebenarnya mestinya kula azem kalih Pak Eko. Mestinya Pak Eko menjelang Idul Adha ini setiap tahun kita adakan. Hadiahnya tahun ini umroh mestine. Tapi berhubung dananya kurang, insya Allah azem kita tahun depan insya Allah hadiahnya umroh. Insya Allah. Sekarang hadiahnya baru mesin cuci, baru hewan korban, baru 70 door prize yang lain. Ini selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Eko Nurdiawan sebagai ketua ngaji hati. Monggo.